Hi Virgo, welcome in my channel. This is Bonnie Tarot speaking. So ini adalah prediksi untuk Anda, energimu di sepanjang tahun 2024 ya. Saya akan mengambil 3 baris kartu yang mana masing-masing merupakan energimu di awal tahun ya, pertengahan juga akhir tahun. So let's see, kita langsung menuju ke energi Anda ya sepanjang tahun 2024. Virgo 2024. Virgo, apa yang kira-kira akan Anda alami di sepanjang tahun 2024? Kenapa saya membuat prediksi ini? Karena bagi Anda yang membutuhkan motivasi ya, mungkin sebelumnya banyak dilema ya dalam usaha, hubungan, masalah keluarga dan sebagainya, agar semoga video ini bisa menjadi motivasi ya untuk Anda menyambut 2024 ya, agar tidak terlalu Eight of Pentacle, Seven of Pentacle, Ten of Swords, Nine of Cups, Ten of Wands ya. Virgo, di awal tahun 2024 saya melihat kamu masih menunggu proses ya, menunggu divine timing dari semesta tentang hasil dari perjuangan, hasil dari usahamu ya. Mungkin kamu memang udah ada hasil ya, sudah terlihat jelas ada hasil, tapi belum bisa kamu nikmati. Jadi kamu harus lebih bersabar ya untuk keuangan, untuk hasil usahamu misalnya, atau mungkin kamu sedang menunggu seseorang membayar hutang misalnya ya. And then karena ada Ten of Swords di sini, mungkin kamu pernah di awal tahun ini ya, di awal tahun 2024 ini, bukan kamu pernah ya, Anda akan mengalami yang namanya sebuah titik yang mungkin kamu merasa itu suatu kehancuran ya, tapi sebenarnya bukan Virgo ya. Kamu akan merasakan hatimu ini kecewa ya, merasakan kehancuran. Kalau saya rasa ini tentang usaha, rasa kekecewaanmu. Mungkin kamu berharap akan suatu hal yang mana itu selama ini kamu tunggu-tunggu ya, tapi hasilnya tidak sesuai yang kamu inginkan. Jadi kamu merasa kecewa di sini Virgo ya. Tapi saya melihat sejauh seberat apapun beban dalam hidupmu, mungkin Anda ini tulang punggung keluarga ya, terkadang kamu merasa terbebani dengan beban hidupmu ya. Terkadang kamu merasa titik lemah dalam kehidupanmu itu muncul ya. Walaupun sebenarnya di awal tahun nanti kamu mendapatkan Nine of Cups juga Virgo. Ini tentang energi kemelekatan ya. Jadi pelan-pelan kamu harus bisa melepas kemelekatan dalam hal apapun itu, pekerjaan, hubungan ya, bertemanan, dalam hal apapun itu ya, pendapat misalnya, sehingga itu tidak membebani, kamu tidak merasa terbebani, kamu tidak merasa berat. Ada energi juga mungkin kamu merasa terbebani dengan sikap pasangan ya, karena Nine of Cups ini tentang hubungan yang cukup intim jika dalam hubungan ya. Dan di sini mungkin kamu, entah Anda ini akan mengalami hubungan yang tidak bisa menemukan chemistry sehingga kalian sebenarnya saling menyayangi, cuman mungkin kamu merasa terbebani dengan sikap pasanganmu ya, hingga itu membuatmu merasakan kehancuran. Di sisi lain kamu sedang menunggu proses ya, menunggu hasil dari
kerja kerasmu yang belum bisa kamu nikmati ya. Dan itu energi ini masih akan berlangsung ke pertengahan tahun. Ada Nine of Swords ya. Ada Ten of Swords, tapi Nine of Swords-nya ini juga keluar di pertengahan tahun. Kamu pernah mengalami trauma ya, pengalaman yang kurang baik dalam hidupmu Virgo, atau kamu masih memiliki luka batin yang mana itu sering mengganggu tidurmu, kamu sering mimpi buruk ya. Dan ini terkadang membuatmu sedikit depresi ya, stres akan hidupmu. Ada beban hidup yang kamu pikul di sini Virgo ya. Dan ada Five of Swords juga di pertengahan tahun. Mungkin ini salah satu alasan yang mana membuatmu merasa hancur ya, merasa depresi ya, merasa takut atau terbebani. Kamu pernah mengalami pengkhianatan atau mungkin kamu pernah tersakiti ya. Sehingga di sini ini memang Five of Swords ini kan terlihat kamu atau orang yang berada di dekatmu ya. Tapi saya rasa ini Anda ya. Kamu akan meninggalkan seseorang atau akan meninggalkan situasi yang mana di situ kamu merasa tidak dihargai. Kamu selalu dibohongi dan dikhianati ya. Kamu tidak ingin lagi disakiti dan dikhianati dan dibohongi dan sebagainya. Sehingga saya melihat kamu memilih pergi meninggalkan koneksimu ini, situasimu ini. Kamu ingin lebih tegas dengan hidupmu. Dan di sini terlihat dari Knight of Pentacle ya. Knight of Pentacle adalah energi kamu sendiri. Kamu akan jauh lebih fokus pada keuanganmu, pengembangan hidupmu, pekerjaanmu. Ya, di sini terlihat ada Four of Pentacle ya. Jadi jangan terlalu memandang materi atau membuat materi itu sebuah alasan untuk bahagia ya. Di pertengahan tahun ya, awal dan pertengahan mungkin kamu akan lebih berhemat dalam pengeluaran ya. Ini juga tentang fondasi hidupmu yang harus diperkuat ya. Jadi jangan mungkin jika bagi Anda yang pertengahan tahun 2024 nanti mengalami konflik warisan misalnya ya, tidak perlu kamu argumen atau berdebat memperebutkan sebuah warisan ya Virgo, lebih legowo saja. Karena pada dasarnya apapun itu jika rezekimu maka akan kembali padamu ya. Jadi Four of Pentacle, kamu masih memerlukan keseimbangan keuangan ya hingga akhir pertengahan. Karena kalau Nine of Pentacle ini ya, Knight of Pentacle ini Virgo, apa yang selama ini misalnya pekerjaan yang selama ini sedang kamu harapkan ya, mungkin kamu planning untuk membuka sebuah usaha, tapi ini lebih ke pekerjaan, karir ya. Di pertengahan tahun nanti akan terwujud. Jadi pengkhianatan atau rasa sakit ya, kehancuran dan pengalaman hidupmu sebelumnya, kamu akan banyak belajar dari hal-hal sebelumnya. Dan kamu akan mendapatkan pekerjaan yang cocok seperti harapanmu di pertengahan tahun. Untuk membuat kestabilan dalam keuanganmu. Dan ini memang kalau melalui Knight of Pentacle dan Four of Pentacle ini, saya melihat memang kamu akan bisa menemukan jalan ya, khususnya pekerjaan yang sesuai dengan kemampuanmu ya, untuk membuka jalan bagi keuanganmu lebih baik lagi. Coba kita lihat energinya di akhir tahun ya, coba kita lihat di akhir tahun. Ini adalah general reading. Bagi Anda yang ingin dibacakan secara spesifik silahkan personal reading ya.
Oh Virgo, lagi-lagi apa ini, Four of Swords ya. Kamu butuh meriset diri sayang ya Virgo. Cobalah untuk mulai bermeditasi ya. Kamu perlu mengevaluasi hal-hal yang mana belum tercapai di awal hingga pertengahan tahun ya. Kamu perlu memperkuat SDM-mu ya. Jadi mengumpulkan kekuatan yang ada dalam dirimu. Sorry ya guys. Kamu perlu memperkuat SDM-mu di akhir tahun. Kamu perlu mengumpulkan energimu dengan baik, mengevaluasi apa yang sebenarnya ingin kamu capai ya. Apa saja yang harus kamu tinggalkan, apa penyebab dari kehancuran, kesakitan yang pernah kamu alami ya. Four of Swords ini, cobalah kamu istirahat total secara jiwa ya, tubuhmu butuh istirahat ya, pikiranmu butuh ketenangan. Jadi Four of Swords ini istirahat total, meriset diri ya. Pikiran, tubuhmu, jiwamu ini perlu dibersihkan Virgo ya, perlu healing ya. Banyak. Kita akan lihat lagi The Moon. Oh, ada kartu pesan agar Anda berhati-hati dengan orang yang mungkin baik hanya di depanmu saja. Kamu perlu waspada dengan orang-orang yang mungkin akan melakukan sesuatu hanya demi kepentingannya saja. Artinya memanfaatkan Anda lagi ya. Jadi energi ini masih akan Anda rasakan hingga akhir tahun. Makanya Anda harus istirahat total di sini. Anda harus meditasi agar Anda mendapatkan petunjuk ya dari intuisimu juga. Ada The Moon ya. Kamu perlu waspada dengan orang-orang di sekelilingmu. Jadi The Moon ini juga Five of Swords tadi ya, bahwa ini sebuah kartu peringatan bagi Anda ya. Mungkin kamu ini terlalu percaya pada temanmu yang mana itu akan berdampak kurang baik ya. Jadi waspada dengan orang-orang di sekelilingmu Virgo. Ace of Wands, good. What is this? The Star, ya, nice ya. Pada akhirnya Virgo di akhir tahun 2024 ya, saya melihat kamu akan jauh lebih kreatif ya. Kamu akan jauh lebih memiliki ambisi yang positif. Ini tentang spiritualitasmu juga ya Virgo. Ace of Wands, ada energi baru ya, spiritualitas baru, ada harapan baru ya. Dan ada The Star di ending dari kartumu, ada The Star. Artinya akan ada harapan besarmu yang akan terwujud ya. Satu harapan besarmu yang akan terwujud. Kalau menurut saya, kamu akan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemauanmu yang kamu harapkan selama ini ya. Pekerjaan atau usaha yang mana itu sesuai dengan bakat-bakatmu ya Virgo. Dan di akhir tahun 2024 kamu akan jauh lebih kreatif lagi ya. Kamu banyak belajar dari pengalaman-pengalamanmu sebelumnya dan good ya. Di akhir tahun kalau menurut saya, selain ada beberapa Virgo yang akan mengalami spiritual awakening ya. Karena The Star ini sendiri juga tentang musim semi bagi jiwa. Artinya kamu akan terlahir kembali ya, menjadi jiwa yang baru. Ace of Wands juga tentang spiritualitas awal ya. Jadi akan ada beberapa conclusion dari energi ini ya Virgo ya, menurut saya. Kesakitan, beban ya, semua hal yang kamu alami di sepanjang tahun 2024 ya. Mungkin dari sekarang hingga pertengahan tahun nanti mungkin kamu dimanfaatkan, disakiti ya, dikhianati. Ini adalah cara semesta untuk membangkitkan kesadaranmu, yaitu di fase spiritual awakening ini ya. Makanya ada Four of Swords ya. Kamu mulai bermeditasi, kamu perlu meditasi. Jadi ada beberapa Virgo yang akan terwujud harapan besarnya ya.
ada beberapa Virgo yang akan mengalami spiritual awakening ya. Ada beberapa Virgo juga yang mana yang sudah merintis usaha atau yang tadi sedang fokus pada pengembangan hidupnya, itu kamu akan mencapai kelancaran ya, kesuksesan di akhir tahun ya. Jadi di akhir tahun energimu sangat positif Virgo ya, endingnya ya. Ini seperti pepatah yang mengatakan bersakit-sakit dulu, berenang-renang kemudian ya. Oh oke. So saya akan melihat beberapa pesan semesta untuk Anda ya Virgo di tahun 2024. Jika kamu merasa ini energimu, silahkan personal reading ya. Oh, jangan biarkan masa lalumu menahanmu kembali ya, membawamu kembali. Wow. Jadi masih ada energi past life ya. Hubunganmu sedang dalam ujian ya. Your commitment is being tested. Tadi di awal saya bilang bahwa kamu terbebani ya dengan sikap pasanganmu. Memang semesta sedang mengujimu ya. Bagian dari ciri-ciri mengalami spiritual awakening ya begini ya, terkoneksi dengan past life ya, dan hubungan mandek ya, keuangan mandek. Ini adalah masa perubahan ya, tanda-tanda Anda mengalami spiritual awakening. Apalagi pesan semesta untuk Anda di sini ya. So the world, the real you Virgo. Sepertinya kamu perlu keluar dari zona nyamanmu ya. Kamu perlu mulai menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya kepada dunia ya. Jangan terlalu dipendam ya. Misalnya kamu memiliki tentang bakat spiritualmu misalnya ya, tentang apapun yang selama ini hal spesial yang pernah kamu miliki, misalnya bakatmu, keluarkan ya. Jangan ditutupi, jangan dipendam ya. Jadilah dirimu apa adanya Virgo ya. Conclusion are within reach ya. Akan ada sebuah kesimpulan dari semua perjalanan hidupmu di sepanjang tahun 2024 di akhir tahun nanti ya. Keluar dari zona nyamanmu Virgo. Ada past life, ada energi di masa lalu, tapi juga ada masa depan. Jadi lengkap di sini. Tapi semesta ingin kamu keluar dari zona nyamanmu. Jangan berada di situasi yang itu-itu saja. Karena kamu harus berkembang Virgo ya. Jika kamu sudah mengalami spiritual awakening, jiwamu harus berkembang. Yang terakhir, pesannya sangat mendalam. Surrender to the divine ya. Dan menyerah kepada ilahi, serahkan segalanya kepada semesta ya Virgo. Kamu cukup menjadi diri sendiri, tunjukkan siapa dirimu sebenarnya ya. Mengenai hubungan sedang dalam ujian ya, jangan biarkan masa lalumu menahan dirimu. Lepaskan masa lalu ya. Kamu perlu deep healing Virgo. Dan keluar dari zona nyaman, serahkan semua kepada semesta. Percayalah akan cara kerja semesta ya. Semesta ini jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada kita ya Virgo. So ini energimu sepanjang tahun 2024. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you on next video.